Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Mereka semua tinggal bersama di sebuah ruangan yang besar dan indah. Raja sangat menyukai putri, dan membesarkan mereka dengan kejam. Ketika putrinya pergi tidur, dia menutup pintu mereka dengan kunci. Tetapi setiap pagi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika para putri meninggalkan ruangan, sepatu mereka sangat rusak seolah-olah mereka menari sepanjang malam. Raja harus membeli sepatu baru untuk putrinya setiap hari. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki para putri. Suatu ketika raja berjanji untuk menikahi salah satu putrinya jika seseorang akan memecahkan misteri sepatu itu. Selain itu, pemenangnya akan menjadi ahli waris raja. Tapi pemberani hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk ini, kalau tidak dia akan dieksekusi. Banyak pemuda kerajaan, serta pangeran asing, datang untuk mencoba peruntungan. Siang dan malam mereka menjaga pintu kamar tidur ke-12 putri. Tapi tidak satupun dari mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Maka seorang pemuda lain memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dalam perjalanan ke istana, dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dia sangat lapar dan meminta sepotong roti. Pria muda itu memberi wanita tua itu semua makanannya. Nenek sangat senang karena tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahi pemuda itu jubah ajaib yang membuat orang yang memakainya tidak terlihat. Selain itu, wanita tua itu memerintahkan untuk tidak meminum apapun yang akan diberikan sang putri. Pria muda itu berterima kasih padanya dan pergi ke kastil. Ketika pemuda itu tiba, raja menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke kamar putri. Pemuda itu mulai menjaga pintu mereka. Menjelang malam, sang kakak menawarinya segelas anggur. Anak laki-laki dalam perjalanan itu sangat lapar dan haus. Dia melupakan kata-kata nenek tua itu dan meminumnya dari gelas tanpa ragu. Segera dia merasa mengantuk dan tertidur. Pemuda itu tidur sepanjang malam, dan ketika dia bangun hari sudah pagi. Dia menyadari bahwa sang putri telah menaruh obat tidur di gelasnya. Dan kemudian pemuda itu teringat kata-kata wanita tua itu. Menjelang malam, adik bungsu menawarinya segelas anggur. Tapi kali ini dia berhati-hati. Pemuda itu mengambil gelas itu dan berterima kasih kepada sang putri. Ketika dia pergi, dia menuangkan anggur ke dalam vas di dekatnya. Ketika malam tiba, pemuda itu mengenakan jubah ajaibnya dan segera menjadi tidak terlihat. Dia diam-diam masuk ke kamar putri dan melihat bahwa semua putri mengenakan gaun pesta terbaik mereka. Kemudian mereka pergi ke dinding dan mulai mendengarkan jika pemuda itu sedang tidur. Pemuda itu bermain bersama mereka, dan mulai mendengkur pelan. Ketika gadis-gadis itu yakin bahwa dia sudah tidur, kakak perempuan itu memindahkan tempat tidurnya. Di tempat yang sama, sebuah pintu masuk rahasia terbuka, dan para putri mulai turun ke dalamnya. Pria muda itu mengikuti mereka. Ketika langkah-langkah itu berakhir, mereka menemukan diri mereka di hutan yang menakjubkan. Daun di pohon itu emas murni. Pemuda itu membawa satu ranting bersamanya dan terus mengikuti para putri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti di tepi danau. Di sana para gadis sudah menunggu 12 pangeran tampan di perahu mereka. Ketika para putri menaiki perahu mereka, pemuda tak terlihat itu juga melompat ke salah satu dari mereka. Para pangeran mengangkut mereka menyeberangi sungai, dan mereka berakhir di sebuah kastil yang besar dan indah. Musik yang indah terdengar darinya. Memasuki kastil, para putri mulai menari. Mereka menari tanpa henti sepanjang malam. Tentu hal ini membuat sepatu mereka tidak bisa digunakan. Di pagi hari, para putri berlayar dengan perahu kembali ke samping rumah. Mereka berjalan melewati hutan lagi, dan menaiki tangga panjang menuju kamar mereka. Pemuda itu senang karena dia telah memecahkan teka-teki sepatu ke-12 putri. Segera raja muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda itu menceritakan semua yang dia lihat. Raja pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia menunjukkan ranting emas dari pohon ajaib. Raja menyadari bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjinya. Dia mengizinkan pemuda itu menikahi salah satu dari 12 putri. Pemuda itu memilih adik bungsu karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama.
Setelah beberapa waktu, pemuda dan putri muda itu menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.